Oke, brother, sebelum kita sampai ke acara atau ke lokasi acara, kita transit dulu di Radio Ujung Kulon. Dan sebelum kita masuk ke panggung acara, kita mau ya dampingin penyiar dulu untuk ngobrol-ngobrol ya seputar pribadi. Siapa sih Akri Patrio? Cia. Ya, bukan siapa-siapa. Jadi Akri Patrio mau diajak siaran. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan ikutin aja deh ya. Pokoknya kita udah sampai di Radio Ujung Kulon satu-satunya 95,1 FM ya. Radio Ujung Kulon, radio antu-antunya. Oke, hiji-hiji nah. Kita masuk ke ruang siaran ya. Nah, dan kebetulan banget malam ini Bapak Ustadz, Pak Ustadz Akri Patrio sudah transit ya di studio Ujung Kulon FM. Dan waduh, saya agak sedikit gemeteran nih malam ini warga Ujung Kulon ya. Karena udah di samping saya sekarang ada Pak Ustadz Akri Patrio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau nyapa wargi Ujung Kulon boleh? Boleh, silakan Pak Ustadz. Iya, buat wargi Ujung Kulon. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam hari ini sehat terus. Amin. Dan senantiasa apapun yang kita niatkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu saya perkenalkan diri juga kali ya? Boleh sok. Cie. Nah, aku mau di sini ya. Iya. Soalnya ini katanya dari tadi siang, dari kemarin bahkan warga Ujung Kulon nunggu-nunggu ya. Oh, iya. Pengen menyaksikan langsung sebetulnya. Iya. Tapi mungkin malam ini nanti kita coba lihat nanti ya penampilan Pak Ustadz. Sok. Iya, buat wargi Ujung Kulon. Alhamdulillah ketemu kita di radio atu-atunya di Ujung Kulon. Saya Haji Akri Patrio. Mungkin wargi Ujung Kulon masih ingat-ingat lah zaman-zaman kita dulu di salah satu stasiun ya namanya Ngelaba ya kan. Iya, benar-benar. Dan wargi Ujung Kulon pasti tahu tuh kalau yang namanya Akri Patrio pasti ada Eko Patrio, ada Parto Patrio, dan saya sendiri Akri Patrio yang dua kawan saya ini masih tetap eksis ya. Iya benar. Di salah satu stasiun juga Mas Eko ada yang namanya Facebooker ya, terus Parto masih di OPG-nya ya, dan saya sendiri masih sekarang ini lagi barangkali teman-teman sudah nonton BJMR ya. BJMR. Saya dengan sang Raja Dangdut bikin sinetron namanya Banyak Jalan Menuju Roma. Disingkatnya BJMR. BJMR ya. BJMR. Dan 20 episode kemarin sudah selesai. Sekarang kita lagi buat 35 episode untuk sampai kepada tayangan Ramadan. Wah, Gitu. berarti tayangan Ramadan ya? Ramadan. Saya dengan siapa nih Kang? Jang Tripang. Memang benar itu nama-nama penyiar Radio Ujung Kulon itu nama-nama ikan di laut. Iya, benar. Ada Tripang. Jang Tripang. Ada lagi Ohim Samada. Ohim Samada. Ikan Samada. Ada ikan Samada. Ada. Oh, kalau besok saya masuk ke sini nama saya berubah juga dong. Boleh. Bukan Akri Patrio jadi Akri Layur Bedok. Tapi itu kebetulan nama itu udah ada itu di sini. Oh gitu. Penggemar ada yang namanya itu. Oh ada. Gimana kalau saya rubah namanya nih? Jadi Akri Tongkol gimana? Tongkol. Nah, tongkol ini kira-kira nih tongkol bakar apa ya? Ya, jadi emang gitu Pak Ustadz. Kalau di sini kita penyiar kebetulan nama-namanya kita ambil dari biota laut. Oh iya. Jadi ada nama ikan, ada hewan-hewan laut juga. Kayak tripang kan itu kan bukan ikan. Bukannya ikan, iya saya tahu tripang itu memang salah satu hewan laut ya. Yang bentuknya kayak apa gitu ya, tripang gitu ya. Iya. Tapi katanya harganya mahal. Harganya mahal ya? Mudah-mudahan setelah saya jadi penyiar nanti keluar dari sini harga saya lumayan. Nah, alhamdulillah. Iya dong, harus begitu dong. Ya minimal kalau wargi Ujung Kulon udah ada yang punya nama Layur Bedok, saya ganti lah ya. Iya. Saya mungkin Akri Patrio, Patrio Cumi kayaknya. Boleh Patrio Cumi. Nah, tapi ini ngomong Pak Ustadz kan ini baru pertama kali kesini Pak Ustadz ya. Siap. Nah, kira-kira perasaannya melihat setelah merasakan jalan ke sini kepada hari Ujung Kulon, kira-kira perasaannya gimana perasaannya?
Saya tahu Cibaliung ya. Cibaliung itu dari dulu ya. Karena saya juga pernah lama tinggal di Menes. Di Menes ya? Pernah saya lama juga di Labuan Caringin. Wah, itu tempat pendengar kita semua itu. Oh iya, Menes, Labuan. Oh, penggemar kita di situ. Ya, kalau begitu ya assalamualaikum ya. Salam hangat lewat udara. Ketemu dengan saya Akri Patrio, dan malam hari ini bang saya nggak bawa teman-teman saya. Kebetulan saya sendirian malam ini bersama tim biasalah tim YouTuber. Jadi ini kita diliput iya dong. YouTube juga ya? Oh iya dong. Boleh dong promosiin YouTube. Wah, dong pokoknya Akri Patrio Official ya. Tinggal klik aja ketemu siapa Akri di situ. Kita kan kegiatan Akri apa di situ ya kan. Jadi teman-teman buat khususnya spesial buat wargi Ujung Kulon. Kalau selepas nanti acara mudah-mudahan acara kita bakal ditayangin juga di YouTube. Karena saya buat teman-teman tim nih. Wow, luar biasa. Tapi Malam hari ini. ngomong subscribernya udah berapa? Udah nggak bisa ngeliat Atta Halilintar belum ini? Wah, kita kan baru mulai. Kita belum sampai ke Halilintar, baru petir-petir kecil aja. Baru geluduk. Ya. Nanti buat warga Ujung Kulon yang malam ini mungkin tidak bisa menyaksikan langsung ya. Iya. Sama Pak Ustadz Akri Patrio, silakan nanti. Tapi on air nanti. Nanti on air, kita on air gitu. kan. Jadi pas Ustadz ceramah nanti radio juga kita on air nyambung nanti. Jadi yang di rumah juga bisa dengerin gitu Pak Ustadz. Oh begitu. Iya, Kita coba iya. fasilitasi warga Ujung Kulon yang bisa di. Oh iya. Pokoknya ya yang berapa tahun nggak ketemu saya ya. Yang barangkali bahasa GR-nya ya hanya ketemu di stasiun TV. Tapi malam ini kita bisa ketemu di rumahnya Pak Tarya, Bang Boy. Ya, tadi saya dapat foto-foto bareng sama Bang Boy. Beliau salah satu tokoh pemuda juga di sini ya. Betul banget. Dan luar biasa, saya melihat orangnya cukup ramah, dan kalau melihat wajahnya sih wajah-wajah orang yang welcome gitu loh. Ya. Artinya asik aja. Asik pasti. Dan juga ketemu juga sama bos kita tadi, Bang Dery ya. Ya, ketemu juga sama Bang Dery, asik-asik lah orangnya, orang-orang di Ujung Kulon ini kayaknya welcome banget buat kita. Dan saya merasa bahwa nggak ada sesuatu yang gimana gitu, langsung klop, akrab ya, akur aja kita bicara gitu Bang. Tapi mungkin warga Ujung Kulon juga masih penasaran, belum ada apa, masih ada yang belum tahu nih sebenarnya Pak Ustadz ini lahir dan asal dari mana sih Pak Ustadz? Oh, Ibu Arab ya. Ibu Arab. TKW maksudnya. Oh. Iya. Enggak bercanda. Saya kebetulan lahir Jakarta. Dan Bapak Ibu Jakarta. Tapi saya punya kakek itu makamnya di Caringin Labuan. Dan saya sempat 3 tahun ya di Caringin. Menyelesaikan sekolah sekaligus kita tinggal di biasa Bali Rombeng bahasa dulu ya. Oh iya. Saya di Caringin, persis di depan masjid itu. Saya sempat di situ belajar baca Quran. Terus kemudian saya juga dari situ saya sekolah di Menes, di Anwarul Hidayah. Di Menes ya? Di Menes, di pertigaan itu, pertigaan Menes itu, Ciputri. Saya sekolah di situ, waktu itu Aliyah kita di situ ya. Terus kemudian semasa di Aliyah saya mondoknya di Kananga, pesantren Kananga. Di Kananga. Alhamdulillah pulang dari pesantren itulah yang rada aneh saya. Gimana? Ya harusnya kan keluaran pesantren itu tidak ada dong keluaran pesantren itu yang masuk ke selebriti kan. Nah ini rada aneh saya. Jadi sampai sekarang pun saya selalu mohon ikhlasnya seorang kiai, karena memang hidup bukan pilihan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memilih. Jadi saya sempat bingung pulang dari pesantren itu harus bagaimana, karena waktu kita sekolah di kampung gitu kan, ya sekolah aja gitu. Kadang-kadang jarang sekolahnya seperti kita, takutnya seperti itu ya. Kita sekolah seminggu bisa sekali, 2 kali. Waduh, saya dari mana ini? Saya jadi kayak ngomongin saya. Gitu ya. Iya Kang, jadi saya begitu pulang ketemulah Parto, ketemulah Eko, dan saya ketemu juga di radio waktu itu. Di radio. Dan radio itu radio humor satu-satunya di Indonesia. Dia punya gelombangnya 101,6. 101. Iya, 101,6 FM ya. Itu memang kumpulan di situ, ada warkop di situ.
ada Bagito di situ, Empat Sekawan di situ, Patrio di situ, terus kemudian junior kita di bawahnya itu ada semua di situ. Jadi radio bukan hal yang baru buat kita. Bahkan kita dulu sebelum eksis di TV itu orang-orang TV nyari pelawak-pelawak itu di radio. Radio ya. Dan radio SK disebutnya, Suara Kejayaan itu radio canda satu-satunya di Indonesia. Benar-benar radio humor yang kumpul di situ, pelawak semua, penyiar pun kocak-kocak. Bahkan sekarang ini setelah tidak adanya radio, karena persaingan TV yang begitu luar biasa ya, orang-orang yang punya di radio jadi orang-orang yang di belakang saya sekarang, maksudnya di orang-orang program, orang-orang yang berkecimpung di dunia pertelevisian. Itu rata-rata senior-senior saya dulunya. Banyak lah, di semua stasiun itu hampir ada. Nah, pada saat saya kumpul dengan teman-teman di radio itulah kita belajar bagaimana membuat jokes, cerita lucu, bagaimana kita membuat anekdot, ya, bagaimana kita menjadikan humor pancingan atau bahasa sekarang itu ceng-cengan, yang lebih keren lagi bully-bulian. Ya, zaman itu kita sudah kalau sendirian itu bahasanya dulu belum stand up comedy ya, baru monolog aja gitu loh, kita lawak sendirian gitu kan. Itu daerah-daerah itu zaman itu masih pasar seni, daerah Ancol. Nah, kita selalu ada kapling di situ 3 bulan sekali kumpul semua teman-teman pelawak setelah radio itu, kita kumpulnya di Ancol. Bikinlah satu pementasan namanya Temu Lawak. Gitu. Jadi bertemunya para pelawak. Wah, luar biasa. Jadi emang udah gak asing lagi sama yang namanya radio, Pak Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Makanya saya kalau ketemu radio itu gimana ya, kayak mengenang masa lalu gitu. Waduh. Dan ternyata untuk melatih kemampuan berbicara itu radio. Dan penyiar-penyiar itu punya kosakata yang luar biasa. Bahkan ide-ide kreatif itu selalu muncul, ide-ide jahilnya itu selalu muncul, karena bagaimana dia memainkan kekuatan verbal tadi ya, adu omong, gitu, itu asik bener. Nah, kalau di radio kita zaman siaran udah jam 10 sampai jam 1, itu bukan membuat orang pendengar tidur malah, karena kita yakin kita siaran malam itu nemenin orang yang nggak bisa tidur. Nah, kalau nemenin orang yang nggak bisa tidur, kita jangan tidur dong. Lebih semangat sama orang yang nggak bisa tidur. Iya, benar. Waduh, ini malam ini secara langsung saya banyak belajar juga. Karena ini kebetulan radio itu kan kita radio masih baru, dan kebetulan penyiar-penyiar juga kita masih belajar, saja. Jadi ya mungkin terima kasih atas support dan juga ujangannya. Biasa aja. Mudah-mudahan ini kita selalu, terusnya saya ini bisa termotivasi nih sama apa yang sampai Pak Ustadz tadi ya. Amin. Dan mudah-mudahan juga saya bisa menjejaki apa yang udah Pak Ustadz. Amin. Ya. Dan ini saya harus manggil apa sih sebetulnya? Enaknya sama Akang nih? Boleh nama aja, Jang Tripang. Jang Tripang aja. Iya, Kang Jang Tripang enak juga ya, Jang Tripang. Iya, siap. Langsung akrab aja ya. Gini Jang Tripang, kalau menurut saya orang-orang yang mengelola kemampuan berbicara itu ternyata penghasilannya luar biasa. Ketimbang dia mengelola tenaganya, dia memang nggak punya modal untuk usaha, dia nggak punya modal untuk bekerja gitu, karena mungkin minimnya ijazah pendidikan atau apa. Tapi dengan dia mengelola kemampuan berbicara dahsyat. Contohnya bisa jadi pengacara, itu jago loh bicara. Terus bisa jadi penceramah, dai ya, itu jago loh bicara. Terus kemudian orang-orang yang memainkan kemampuan suaranya untuk menjadi seorang aktor, vokalis ya kan, atau apalah bentuknya, itu rata-rata memang orang yang memanage kemampuan bicaranya. Ini suara. Kayak Jang Tripang ini kan suaranya luar biasa. Nggak mungkin dong orang penyiar suaranya. Tapi sewaktu itu saya juga kayak gitu kan. Karena kebanyakan siaran ya. Kadang suka ngantuk-ngantuk, aduh. Iya. Dan saya yakin walaupun banyak TV, walaupun sudah bersaing dengan HP, tapi pendengar setia radio tetap radio. Mudah-mudahan. Dan radio itu ternyata enak untuk menjadi teman sebelum tidur, terus kemudian juga teman ngobrol, teman di pos-pos gitu ya. Kayak nemenin ronda lah. Makanya kalau bisa buat konsep-konsep acara tuh yang kita lebih memfokuskan mereka yang satu nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena mungkin ada persoalan, atau mungkin juga kenapa nggak bisa tidur? Ya kan karena emang lagi tugas di pos, atau ada juga yang nggak kena tidur.
mikirin utang. Iya. Oh baik Pak Ustadz, waduh kayaknya obrolannya makin seru aja nih ya. Karena memang warga Jumat ini ngobrol sama sesama apa ya, penyiar radio dulunya. Enggak. Makanya seru banget obrolannya ya. Gini, jangan terbang. Saya dulu itu memang orang yang paling nggak bisa nyari lagu. Gitu ya. Waduh, itu kita kadang-kadang milih lagu tuh bingung. Sampai kalau ada apa namanya yang kita lagu disebutnya Iya. Request gitu ya. Itu kadang-kadang seharian kita udah mikirin tuh. Ya kan mana kan itu biasa satu ruangan gede itu. Iya. Jadi di situ komplitnya kaset zaman itu masih kaset. Masih kaset ya, belum terformatin kayak Oh, gini. belum kayak gini. Kita masih kaset nyariin satu-satu. Banyak tuh senior-senior yang dari penyanyi kayak Nugi Nugraha. Iya. Itu sama kita dulu siaran malam tuh. Ada namanya acara tuh kalau malam itu ada acara, aduh saya udah lupa tuh ya, berapa tahun yang lalu tuh sebelum kita belajar ke TV, kita belajar ngomong di radio. Waktu itu Patrio itu bikin ada satu studio ya, itu memang khusus lawakan itu kita buat 2 season, bahkan yang datang itu anak-anak sekolah. Itu ger-geran sampai ruangan itu basah dengan keringat nih, yang biasanya ada AC itu nggak mempan sudah. Gitu, jadi sampai buka 2 season itu bayar sekian, itu anak-anak sekolah lucu-lucu tuh. Kita jadi gimana ya? Kita bisa ngomong dan omongan kita menarik, kita bisa lihat bagaimana orang melihat kita. Begitu dia udah mulai nyengir, tertawa, kita termotivasi kan. Wow, terus berusaha untuk ngejokes, berusaha untuk cari cerita-cerita lucu. Itu zaman-zaman kita, itu kerjaan kita dulu. Bahkan dulu kita bikin jokes iseng. Kita bikinnya. Kita jual tuh 3.500 ya kita. Jualan jok gitu. Oh, iya. Karena memang kita orangnya iseng. Artinya penyiar itu dituntut kreatifnya ya. Iya. Ide-idenya dia yang membuat dia itu sampai dapat image. Gue suka tuh kalau Jang Tripang tuh kalau siaran kocak loh dia. Ada bahasa image yang terbentuk oleh wargi Ujung Kulon. Mungkin kalau umpamanya setiap hari kita bisa cuap-cuap begini, ada satu konsep acara yang kita buat, itu biasanya kita ngangkat satu-satu. Sama dalam sebuah stasiun TV itu dia ada program-programnya. Dari program ini namanya ini. Kalau dulu kita bikin juga acara pagi namanya tuh Optimis. Acara dakwah tuh, Optimis itu singkatan obrolan pagi tentang iman Islam. Wow, luar Ya. biasa. Terus kita bikin acara TV namanya Kumis Remaja. Kumis itu singkatan Kupas Masalah Islam Remaja. Nah kita bahasanya ringan aja. Dengan waktu itu UJ ya, almarhum itu masih kita ajak ngobrol tuh. Jadi bahasanya ringan, bagaimana pacaran menurut Islam. Apakah bersentuhan itu boleh? Apakah berciuman itu boleh? Ternyata saya ambil lucu-lucunya. Boleh nggak kita pacaran itu berciuman? Saya bilang boleh. Boleh, saya boleh. Tapi sendalnya. Ya, aduh, ya waduh, ini kita sebelum lanjut lagi obrolannya nih ya. Ya. Biar lanjut juga yang di rumah sekali lagi ya, nanti bisa langsung ke acara awal malam ini bersama Pak Ustadz, Pak Haji, Ustadz Akri Patrio apa ya? Ada ya, saya lupa. Gini. Kalau sebutan ustaz itu penghormatan aja ya. Biasanya NI gitu, memanggil kiai, ada yang panggil ustaz. Itu sebetulnya label itu bukan label permintaan kita. Dan kecenderungan orang begitu naik ke taklim, karena dia sebagai pembicara atau penceramah disebutnya al-mukarram, ustaz, gitu kan. Ya mangga aja, karena itu penghormatan orang buat kita. Saya nggak berani nolak. Walaupun secara pribadi saya sering di panggung itu bilang bahwa disebut ustaz itu karena punya murid. Disebut ustaz itu karena ada muridnya. Disebut kiai itu karena punya santri, karena ada jamaahnya. Itu cirinya. Apakah yang bisa ceramah itu harus ustaz? Enggak, menurut saya. Bukan ustaz pun bisa ceramah, RT bisa ya kan gitu aja. Cuman bentuknya ada yang sambutan ya kan, ada yang siraman rohani. Nah, jadi label ustaz itu yang saya dapat bukan dari pribadi saya. Setelah saya main di salah satu sinetron namanya Para Pencari Tuhan. Ya, saya tahu banget. Puasa aja kan? Iya. Nah, disitulah mulai gitu bahasa image karena Ustadz Ferry gitu. Oh iya. Ustadz Ferry ya. Ustadz Ferry waktu itu kan. Iya. Nah kemudian dari acara Para Pencari Tuhan itu 11 tahun kita di situ dengan Pak Haji Deddy Mizwar, sang tokoh. Beliau itu memang punya feeling yang sangat tinggi karena memang sutradara ya pemain, dia itu serba bisa. Sampai saya main di Para Pencari Tuhan itu buat 11 tahun dan beberapa tahun, 3 tahun itu waktu itu masih ada yang minta ya untuk menggantikan posisi saya, tapi beliau bilang udahlah, Akri itu mau melawak. Walaupun jadi ustadz yang pelawak, ya memang pelawak kok.
kalaupun dia mau jadi ustadz ya ada memang latar belakangnya gitu, ada basic di arah sana gitu ya. Anggapan beliau. Tapi alhamdulillah setelah saya memerankan 1, 2, 3 episode, terus kemudian ditayangkan bersama, ternyata anggapan orang, oh ternyata Akri memang bisa. Mulailah orang baca biografinya. Akri itu siapa sih? Oh dia pernah pesantren, oh dia sekolah tamatan sekolah agama gitu kan. Oh, dan itulah salah satu keuntungannya. Di antara pelawak tidak semua keluaran tidak iya. Dan betul kata Kiai, likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu ada kelebihan. Dan saya merasakan betul kelebihan itu di saat orang tidak ada. Artinya seorang santri masuk ke dunia selebriti. Ini bahasa fitnah sebetulnya, ngeri kan gitu. Tapi saya punya keberanian untuk situ. Dan ternyata Allah adil sekali bahwa kita bisa jadi orang pintar kalau di tengah-tengah orang bodoh. Gitu. Yeah. Tapi sebaliknya kita bisa jadi orang bodoh kalau di tengah-tengah orang pintar. Jadi tinggal penempatannya aja. Kita bisa jadi dianggap orang kaya kalau di tengah-tengah orang miskin. Tapi begitu kumpul di tengah-tengah orang kaya, ternyata bukan orang kaya, malah miskin gitu lah ya Prima. Oke. Waduh. Jadi seriusnya. Jadi serius. Waduh, kok itu jadi kayak tausiah ya sini. Waduh, Pak Ustadz, ini sebetulnya obrolan kita Pak dan Bang Jun juga dulu pasti sangat antusias banget obrolan kita, tapi kayaknya waktu juga. Oh gitu? Oh berarti selesai nih ya? Ya, mungkin Susah. terakhir deh dari Pak Ustadz yang disampaikan buat para pendengar kita, warga Jumat. Iya, buat warga Ujung Kulon sebetulnya rasa kangen kita pengen banget kita ngobrol-ngobrol by phone ya. Tapi ternyata waktu juga yang membatasi kita, dan saya hanya berharap mudah-mudahan semua Allah kasih sehat. Amin. Allah kasih kita orang-orang yang selalu diberikan kesempatan untuk rajin beribadah sekalipun di tengah-tengah kesibukan kita, apalagi sholat ya, walaupun siapapun kita dan bagaimanapun kita, apalagi penyiar gitu kan, kita masih tetap menemani tapi juga tidak meninggalkan kewajiban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpesan buat wargi Ujung Kulon, yuk bareng-bareng ciptakan dimanapun kita ada persatuan dan kesatuan gitu. Jadi kalau hidup di Jakarta barangkali kadang-kadang kita khawatir ini khawatir itu, macet, banjir segala macam. Tapi hidup di daerah itu seperti di Ujung Kulon ini luar biasa hangatnya. Dan keramah tamahan orang-orang Ujung Kulon ini spesial buat orang-orang di pinggiran-pinggirannya ya. Yang saya lihat ada radio juga buat petani juga ada ya, buat nelayan juga pendengar kita. Itu assalamualaikum juga, salam sehat selalu buat saudara-saudaraku wargi Ujung Kulon yang jadi nelayan, yang jadi petani. Salam saya dan hormat saya dari kejauhan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, hidup sehat, penuh barokah, dan satu lagi yang paling penting, mudah-mudahan negeri kita, daerah kita dijauhi daripada corona. Corona ya. Kalau corona tahun tua, yang mudahan itu Corolla. Corolla. DX zaman dulu. Mobil dong. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, jangan terima. Sama-sama, terima kasih. Pak Ustadz Akri Patrio dan warga Ujung Kulon, itu tadi obrolan kita ya, singkat, padat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin Semuanya ya. Oke, I love you full. Ya. Oke, dan sekali lagi jangan lupa malam ini saksikan tablik akbar bersama Ustadz Haji Akri Patrio. Betul Pak Ustadz ya? Terima kasih. Ya, malam ini di kediaman Bapak Boy di Kabupaten Pada Suka. Tapi yang tidak hadir juga bisa langsung nyimak terus ya. Oh, kita nanti akan siarkan langsung di radio. ya, walaupun kamu nggak lihat aku, tapi ada suara aku di radio kamu. Wow. Ya, itu dia Warga Jumat. Jangan lupa pamit sekali lagi. Terima Ya, kasih. terima kasih. Maaf. Ya. Dari Ujung Kulon untuk Indonesia, dan tetap semangat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Brother, selesai sudah siaran kita di salah satu radio di daerah Ujung Kulon ini. Radionya ada badaknya. Ya, dan buat brother, masuknya saya ke radio karena transit untuk menuju satu acara hajatan warga Ujung Kulon, dan ini juga menjadi sebuah kenangan lama yang terulang kembali, karena dulu sebelum kita masuk ke dunia TV kita pernah masuk ke dunia radio. Bukan hanya saya, Parto, Eko juga, dan teman-teman yang lain juga, pelawak yang lain, bagaimana kita belajar mengemas kemampuan berbicara itu lewat siaran-siaran di radio. Ya, buat kamu yang hobi dengan radio atau hobi untuk menjadi seorang penyiar,
Yuk kita berpacu belajar bagaimana mengucapkan kata demi kata cepat, tepat, dan mantap diterima semua pendengar. Ya, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. I love you. Full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada aku di hati kamu.